Bab 737, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Hualala. Debu naik dengan cepat dari tanah. Guru-guru utama yang telah menyaksikan pemandangan itu tiba-tiba mundur ketakutan. Peng 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 peng. Tabrakan berturut-turut terdengar saat lusinan guru master dibanting dengan keras ke dinding. Dengan cepat menstabilkan posturnya, Zhang Xuan menatap pemandangan di depannya, dan bibirnya mulai berkedut. Tidak hanya Passageway of Records yang runtuh seluruhnya, setengah dari aula utama Blacksmith Guild juga telah runtuh, meninggalkan selubung debu setelah kejayaannya sebelumnya. Seluruh area berteriak tentang bencana, seolah-olah telah dibombardir. Jika tindakan Zhang Xuan meruntuhkan kamar api bumi telah membuat semua orang menjadi gila beberapa saat yang lalu, ini setidaknya 10 kali lebih buruk. Passageway of Records dan mekanisme serta formasinya bersama dengan setengah dari aula utama telah hancur total. Bahkan jika akhirnya diperbaiki, sekolah pandai besi masih akan menjadi bahan tertawaan bagi seluruh akademi guru-guru. Mungkin tidak ada orang yang mengira bahwa penantang rekor belaka akan berakhir dengan mereduksi seluruh cabang menjadi keadaan seperti itu. Beruntung sebagian besar guru master di Blacksmith Guild memiliki kultivasi yang luar biasa. Dilindungi oleh Zenki mereka menderita luka ringan, tapi, mengingat bagaimana kamar api bumi bernilai 20 batu roh tingkat tinggi, berapa biaya semua ini? Bibir Zhang Xuan berkedut saat dia melihat pemandangan di depannya perlahan menjadi gelap. Pada titik ini, dia sudah hampir menangis. Tidak ada yang salah dengan Earth Flame yang telah dia temper untuk menggantikan Earth Flame Heart, dan formasinya telah diperkuat menjadi sangat stabil juga. Seharusnya tidak mungkin terjadi kesalahan, tetapi sesuatu masih terjadi. Kesalahannya terletak pada platformasi yang digunakan untuk menarik api bumi dari tanah. Batu Verdantrise dan kristal tungku adalah biji berharga, tetapi mereka rentan terhadap panas dalam kondisi ekstrim. Biasanya berbicara, biji itu harus mampu menahan panas dari api bumi, tetapi ada satu hal yang diabaikan Zhang Xuan. Formasi di Chamber of Earth Flame dibuat sedemikian rupa sehingga akan memancarkan berbagai tingkat panas tergantung pada budidaya orang yang masuk. Ketika Yuan Hong melangkah ke dalam formasi, suhu mulai naik dengan cepat, akhirnya melebihi suhu titik leleh biji tersebut. Secara alami, itu mulai kehilangan bentuknya. Ini mirip dengan truk pengiriman dari kehidupan sebelumnya. Jika seseorang mengikuti batas berat, itu bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Namun, jika seseorang membebaninya, itu bisa rusak dengan sangat mudah. Jika platformasi untuk mengambil Earth Flame dari tanah dibuat dari bahan yang lebih baik, ini tidak akan menjadi masalah. Namun, bukan itu masalahnya. Saat platformasi mulai meleleh, stabilitas yang diciptakan Zhang Xuan dengan susah payah terguncang, mengakibatkan api bumi yang ganas mengamuk, akibatnya, bencana terjadi. Dengan kata lain, jika bukan Yuan Hong yang masuk, masalah seperti itu tidak akan pernah terjadi. Itu karena platformasi terlalu lemah dan Yuan Hong terlalu kuat sehingga kecelakaan seperti itu terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhang Xuan terjadi. Bahkan tetua yang telah menemukan solusi ini mungkin tidak dapat membayangkan bahwa formasi senyawa kompleks yang dia buat akan berantakan karena bahan berkualitas rendah. Ini bukan salahku, dengan wajah menangis, bibir Zhang Xuan berkedut tak terkendali. Sementara itulah yang diyakini Zhang Xuan, yang lain tidak berbagi pemikirannya. Saat tanah yang bergetar menjadi tenang, Luoyan dan yang lainnya berdiri dan melirik reruntuhan di sekitar mereka sebelum berbalik ke arahnya. Mata mereka dipenuhi dengan begitu banyak kemarahan sehingga seolah-olah mereka akan melahapnya hidup-hidup. Ini adalah inti dari sekolah pandai besi mereka. Bagaimana mereka bisa menempa senjata sekarang karena telah menjadi reruntuhan? Bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka dengan bangga di depan sekolah lain? Apa yang kamu lakukan? Luoyan meludahkan giginya yang terkatup. Pada saat ini, dia merasa sangat marah sehingga tangannya sangat ingin merobek orang di depannya. Pada akhirnya, dia masih memilih untuk menekan amarahnya, dan berbalik ke samping, dia menginstruksikan, kalian berdua, awasi dia baik-baik, jangan biarkan dia melarikan diri. Adapun sisanya, ikuti aku. Kami akan pergi dan selamatkan guruku. Ini belum waktunya untuk berurusan dengan orang itu. Keselamatan gurunya adalah prioritas saat ini. Iya, dua guru master melangkah maju dan berdiri di sisi Zhang Xuan, menutup jalan untuk melarikan diri. Di sisi lain, yang lain dengan cepat bergegas ke reruntuhan tempat Chamber of Earth Flame pernah berdiri. Ledakan itu telah menyebabkan seluruh Passageway of Records dan cabang runtuh.
Mempertimbangkan bagaimana wakil kepala sekolah Yuan berdiri di tengah ledakan, dia mungkin dalam keadaan yang lebih buruk daripada orang lain. Tapi saat mereka akan mulai menggali reruntuhan, huala, sesosok tiba-tiba muncul di tengah-tengah debu, Yuan Hong. Pada saat ini, sebagian besar rambutnya telah terbakar habis. Wajahnya sangat marah, dan api kemarahan menyala di matanya, dan sepertinya dia akan mengamuk. Uhuk-uhuk. Begitu Yuan Hong bangkit dari debu, dia mulai batuk dengan keras, dan darah segar keluar dari mulutnya. Tubuhnya bergetar lemah. Guru, wakil kepala sekolah Yuan, semua orang segera bergegas ke arahnya dengan khawatir. Orang di depan mereka adalah guru master puncak bintang 6, seorang ahli alam Sein. Seberapa terluka dia harus dalam keadaan seperti itu? Saya baik-baik saja. Yuan Hong melambaikan tangannya saat kilatan tajam melintas di matanya. Di mana orang itu? Seandainya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan ledakan itu, mungkin setengah dari seluruh sekolah pandai besi mungkin telah menjadi abu sekarang. Bukankah Anda menyatakan dengan percaya diri bahwa tidak akan ada masalah? Tidakkah Anda meyakinkan saya berkali-kali bahwa itu akan baik-baik saja? Katakan padaku apa ini kalau begitu. Mengapa saya begitu bodoh untuk mendengarkan kebohongan Anda? Semakin dia memikirkannya, semakin marah perasaan Yuan Hong. Dia di sana, Luo Yan menunjuk ke samping, hanya untuk melihat pemuda itu berjalan di bawah, pengawal, dari dua guru utama lainnya. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Yuan Hong meraung marah. Dia mulai curiga bahwa orang itu mungkin dikirim oleh sekolah lain untuk membuat kekacauan di sini. Kalau tidak, bagaimana tantangan rekor sederhana bisa menyebabkan kehebohan besar? Bukankah gagasan itu tak terbayangkan? Yang saya inginkan hanyalah mengikuti ujian pandai besi bintang 5, Zhang Xuan menghela nafas. Tujuannya sesederhana itu, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan membutuhkan kredit akademik bahkan untuk itu? Tidak punya pilihan, dia hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan beberapa. Dia pikir itu harus berjalan-jalan di taman, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mendapatkan kredit akademiknya, dia bahkan mendapatkan dirinya sendiri, kekacauan yang begitu besar. Ikuti ujian pandai besi bintang 5. Kamu menyebut ini mengikuti ujian pandai besi bintang 5. Akui saja, kamu di sini untuk meruntuhkan sekolah kami. Yuan Hong berkata sambil menggertakkan giginya dengan marah. Ketika siswa lain mengikuti ujian, kami mendapatkan kredit akademik dan uang, tetapi ketika itu datang kepada Anda, apakah Anda yakin Anda tidak mencoba membantai kami semua? Jika bukan karena reaksi cepat dan kultivasi saya yang tinggi, saya akan mati di sana. Pernahkah Anda melihat seseorang yang merobohkan guild saat mencoba mengikuti ujian? Aku, benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana dengan ini? Aku bersedia untuk mengkompensasi ini. Wajah Zhang Xuan memerah. Sementara semua yang terjadi terasa seperti lelucon kejam dari surga, masalahnya pada akhirnya masih berasal darinya, jadi dia harus memikul tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menawarkan kompensasi. Kompensasi. Dengan apa kamu akan memberi kompensasi kepada kami? Bisakah kamu memberi kami kompensasi? Yuan Hong sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar karena marah. Berkumpul di Passageway of Records adalah pencapaian dari para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka, bagaimana Anda akan mengimbanginya? Selain itu, Anda bahkan tidak dapat membayar 10 batu roh tingkat tinggi, apa yang dapat Anda tawarkan kepada kami? Bahkan jika kami menjualmu, kami tidak akan dapat menghasilkan sebanyak itu. Mengapa kamu tidak memberitahu saya, berapa banyak batu roh yang harus saya ganti rugi? Saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan jumlah itu dan membayarnya kembali kepada Anda, kata Zhang Xuan dengan rahang terkatup. Paling-paling, dia hanya perlu melakukan lebih banyak pekerjaan paruh waktu dan membuat Yang Si muncul untuk merawat pasien dan menawarkan bimbingan. Bagaimanapun, dia akan membayar hutang ini. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas insiden ini, tidak adil bagi pihak lain jika dia mencoba mengabaikan tanggung jawab. Dengan demikian, dia hanya bisa mengatupkan rahangnya dan memanggulnya. Membayar kembali. Yuan Hong mencibir. Anda pasti tahu cara berbicara. Sebagai guru master bintang 4 belaka, bahkan jika Anda bekerja seumur hidup, Anda tidak akan dapat membayar ini. Apakah kamu tahu berapa banyak kerusakan yang kamu sebabkan? Dengan kilatan tajam di matanya, Yuan Hong berteriak. Ada total 37 tantangan di Passageway of Records, masing-masing berisi darah, keringat,
dan air mata dari pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, serta artefak dan biji berharga yang tak terhitung banyaknya yang tidak dapat dibeli dengan uang. Selanjutnya, menambahkan setengah dari cabang serikat ke dalam campuran, bahkan 3.000 batu roh tingkat tinggi tidak akan cukup. Mengingat begitu, Anda masih berani berbicara tentang kompensasi. Katakan padaku, bagaimana Anda berniat untuk memberikan kompensasi? Petik 2. Blacksmith adalah pekerjaan yang sangat menghabiskan uang. Fasilitas yang dibutuhkan untuk smithing tidak murah, terutama untuk fasilitas canggih untuk memproses biji bermutu tinggi. Bukan lelucon untuk mengatakan bahwa setiap inci dari persekutuan pandai besi bernilai emas. Untuk menyebabkan kerusakan yang begitu besar pada persekutuan pandai besi, bahkan seorang guru master tingkat rendah bintang 7 akan merasa sulit untuk mengkompensasi semua ini, tentu saja, kamu. 3.000 batu roh tingkat tinggi. Tubuh Zhang Xuan bergetar lemah. Dia hanya memiliki batu roh tingkat tinggi yang dimilikinya saat ini. Bahkan jika dia harus menjual semua miliknya, dia hanya akan memiliki paling banyak 10. 3.000? Bagaimana mungkin dia bisa membayar jumlah seperti itu? Bahkan jika dia menyamar sebagai Yang Si, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak dalam waktu singkat. Apa tantangan rekor lainnya di sini? Mengapa saya tidak mencoba memperbaikinya? Zhang Xuan bertanya. Karena dia tidak mungkin membayar tagihan, dia hanya bisa menawarkan untuk membantu memperbaiki sebanyak yang dia bisa untuk menurunkan hutangnya. Kamu, Yuan Hong hampir mati karena marah setelah mendengar kata-kata itu. Orang itu dengan arogan berjanji bahwa dia akan dapat memperbaiki kamar api bumi, tetapi apa yang terjadi sesudahnya? Dari runtuhnya satu kamar, kehancuran meluas ke setengah dari seluruh cabang. Selanjutnya, kerusakan meningkat 10 batu roh tingkat tinggi menjadi 3.000. Itu adalah peningkatan 300 kali lipat. Dia berpikir bahwa pihak lain setidaknya harus memahami situasi seperti apa dia berada dan mengambil sikap yang lebih rendah hati, tetapi untuk berpikir bahwa dia begitu berani untuk terus menembak mulutnya di sini. Perbaiki kepalamu. Jika saya mengizinkan Anda untuk terus bertindak sesuka Anda, sekolah pandai besi atau bahkan mungkin seluruh akademi guru-guru akan dihancurkan oleh Anda. Lebih jauh lagi, Passageway of Records bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki oleh pandai besi sendiri. Ada juga banyak mekanisme yang terlibat, jadi keahlian seorang desainer surgawi juga diperlukan. Tidak peduli seberapa terampil Anda dalam menempa, Anda tidak akan dapat memperbaikinya sendiri selama Anda tidak mengetahui teknik mesin. Jika itu membutuhkan keahlian di bidang teknik mesin juga, aku bisa pergi dan mengikuti ujian desainer surgawi terlebih dahulu, mungkin menyadari apa yang dipikirkan Yuan Hong, Zhang Xuan dengan cepat menambahkan. Tubuh Yuan Hong bergetar lemah sekali lagi. Bukankah kamu semakin sombong? Ikuti ujian perancang surgawi dulu. Apakah Anda pikir ujiannya akan begitu mudah sehingga Anda bisa lulus kapan saja dan kapan saja? Awasi terus anak ini. Dengan pipinya yang merah karena marah, Yuan Hong merasa bahwa dia mungkin mati karena marah jika dia terus berbicara dengan pihak lain. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan memalingkan kepalanya. Iya, Luo Yan dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Aku akan pergi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang masalah ini. Sementara itu, pastikan dia tidak kabur, Yuan Hong menginstruksikan. Situasi saat ini sudah di luar kendalinya. Dia harus melaporkannya ke kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan orang ini. Iya, orang banyak menjawab. Wakil kepala sekolah Yuan, kepala sekolah memintamu untuk pergi ke kantornya sesegera mungkin. Pada saat itu, seorang guru master tiba-tiba bergegas ke ruangan dengan cemas dan melaporkan. Dia ingin aku pergi ke kantornya. Yuan Hong terkejut. Bisakah dia menyadari apa yang terjadi di sini? Sementara ada keributan besar di sini, mengingat ukuran sekolah pandai besi yang sangat besar, dan jarak yang jauh antara kantor kepala sekolah dan di sini, kepala sekolah seharusnya belum menerima berita itu. Tetapi jika bukan itu masalahnya, mengapa yang terakhir memintanya? Bab 738, Jubah Lapis Baja Emas. Tapi bagaimanapun juga, karena kepala sekolah sedang mencarinya, dia tidak boleh membuatnya menunggu. Setelah menginstruksikan Luo Yan dan yang lainnya sekali lagi untuk tidak membiarkan Zhang Xuan pergi dengan cara apapun, dia mengikuti guru utama ke kantor kepala sekolah. Sekolah pandai besi sangat besar, mengambil lebih dari beberapa puluh ribu mu tanah. Itu dibagi menjadi smiteri, kantor staf, ruang belajar, dan berbagai fasilitas ujian.
10.000 mu sama dengan 6.666.666 meter persegi. Yuan Hong bertanggung jawab atas fasilitas pemeriksaan, yang berada di ujung seberang kantor staf. Meski begitu, dengan kecepatannya yang luar biasa sebagai ahli alam Sein, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di depan kantor kepala sekolah. Melangkah ke kantor, dia melihat kepala sekolah dan 3 wakil kepala sekolah lainnya duduk di dalam, sepertinya mendiskusikan sesuatu yang penting. Kepala Sekolah Pandai Besi, Zhao Bingsu, salah satu dari 10 guru besar. Dari seluruh akademi guru-guru, posisinya berada di urutan kedua setelah Kepala Sekolah Apoteker. Duduk tegak di ujung ruangan, dia membawa aura berwibawa dan berwibawa. Pada saat ini, alis kepala sekolah dirajut bersama, dan 3 wakil kepala sekolah lainnya juga memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Kepala sekolah, kamu mencariku? Yuan Hong bertanya dengan ragu saat dia menuju kursi kosong di tengah kelompok. Anda tiba pada saat yang tepat. Ada sesuatu yang saya perlu masukkan dari Anda. Kepala sekolah mengangguk sambil menjentikkan telapak tangannya. Huala, sebuah formasi di ruangan itu diaktifkan, menciptakan penghalang antara mereka yang ada di dalam ruangan dan seluruh dunia. Dengan aktivasi penghalang ini, tidak mungkin bagi siapapun di luar untuk mendengarkan percakapan di dalam ruangan. Tentu saja, ini juga berarti bahwa berita di luar tidak akan bisa mencapai ruangan ini juga selama formasinya aktif. Melihat kepala sekolah bahkan mengaktifkan formasi untuk memastikan kerahasiaan yang sempurna, Yuan Hong bingung. Karena semua orang telah tiba, aku akan mulai. Kepala sekolah Zhao Bingsu mengangguk dengan ekspresi muram. Beberapa saat yang lalu, Elder Mo dan Pavilion Master Mo telah mengumpulkan 10 guru besar dan mengumumkan sesuatu yang penting. Wajah Yuan Hong berubah heran. Pasti menjadi masalah besar bagi Pavilion Master Mo dan Elder Mo untuk mengumpulkan 10 guru besar untuk membicarakannya. Mungkinkah berita tentang kepala sekolah lama? Salah satu wakil kepala sekolah mau tak mau bertanya. Masalah paling krusial yang dihadapi akademi guru-guru saat ini adalah hilangnya kepala sekolah lama, yang mengakibatkan kurangnya pemimpin untuk menyatukan akademi. Akan sangat bagus jika ada berita tentang dia. Bukan itu. Zhao Bingsu menggelengkan kepalanya dengan serius. Suku iblis dunia lain telah muncul di sekitar kota Hongyuan. Suku iblis dunia lain. Tubuh Yuan Hong seketika menegang. Sebagai guru master puncak bintang 6, dia memahami pentingnya penampilan suku iblis dunia lain. Tetapi bagi kepala sekolah untuk mengaktifkan formasi kerahasiaan, masalahnya mungkin tidak sesederhana penampilan suku iblis dunia lain. Itu benar, senior Bizantium Helios telah diserang di puncak Lei Yuan, dan kami masih tidak dapat memverifikasi apakah dia hidup atau mati saat ini. Zhao Bingsu berkata perlahan. Keempat pria yang berkumpul di sini adalah wakil kepala sekolah pandai besi, pilar penting yang mendukung kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya yang kepadanya dia bisa mempercayakan kecerdasan yang begitu penting. Bizantium Helios senior telah hilang. Yuan Hong dan yang lainnya melebarkan mata mereka dengan takjub. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Jika itu benar-benar terjadi, situasinya pasti sangat mengerikan. Bizantium Helios Bis adalah binatang jinak kepala sekolah tua, dan kultivasinya telah lama mencapai Sein 1 dan puncak. Selain itu, sebagai binatang suci, dia memerintahkan kekuatan jauh melampaui mereka di sini. Bahkan jika dia telah menjadi mangsa iblis dunia lain, seberapa kuat musuh mereka. Senior Bizantium Helios hilang bahkan sebelum dia bisa mengirim pesan kepada kita. Selanjutnya, berdasarkan tanda pertempuran yang tersisa di puncak Lei Yuan, pasti ada setidaknya 10 orang suci di antara iblis dunia lain, dan salah satunya setidaknya Sein 2 dan minimal. Zhao Bingsu berkata dengan muram. Alasan mengapa dia bergegas ke sini untuk memberitahu wakil kepala sekolah lainnya tentang masalah ini tepat setelah konferensi adalah agar sekolah pandai besi segera bertindak. Jika mereka menunda masalah ini, mereka mungkin melewatkan jendela ideal untuk menyelamatkan Bizantium Helios Bis. Setidaknya 10 iblis dunia lain dari alam suci. Salah satunya setidaknya Sein 2 dan semua orang gemetar setelah mengetahui berita itu. Jika itu benar-benar terjadi, masalah ini akan jauh di luar kemampuan mereka. Haruskah kita melaporkan masalah ini ke kantor pusat? Yuan Hong bertanya. Dengan munculnya begitu banyak iblis dunia lain secara bersamaan, akademi guru-guru mungkin akan dikalahkan. Mengingat hal tersebut,
Mungkin akan lebih baik jika kantor pusat mengirimkan guru master yang lebih kuat untuk menangani masalah ini. Musi dari markas besar telah tiba di akademi, dan kami telah melaporkan masalah ini kepadanya juga. Pandangannya adalah agar kami menangani masalah ini sejauh yang kami bisa, dan jika ada yang berhasil menyelamatkan senior Bizantium Helios, dia akan menjadi kepala sekolah akademi berikutnya. Zhao Bingsu menjawab. Kepala sekolah berikutnya. Mata semua orang segera menyala. Jika Zhao Bingsu bisa menjadi kepala sekolah baru akademi, kedudukan sekolah pandai besi di akademi pasti akan melambung juga. Hanya masalah waktu sebelum mengambil alih sekolah apoteker sebagai sekolah pertama di akademi. Alasan mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini adalah agar Anda menyelidiki keberadaan Bizantium Helios Senior. Sekolah pandai besi kami harus menemukannya sebelum yang lain. Zhao Bingsu mengangguk, mengungkapkan niatnya. Itu sama sekali tidak masalah. Kepala sekolah, yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik. Hong Yuan dan yang lainnya mengangguk. Ini bukan hanya masalah promosi Zhao Bingsu. Munculnya iblis dunia lain akan menjadi ancaman bagi seluruh akademi guru-guru dan bahkan umat manusia secara keseluruhan. Bahkan tanpa insentif kursi kepala sekolah, mereka tetap wajib melakukannya. Bagus, itu saja untuk saat ini. Kembali dan buat pengaturan apapun yang diperlukan. Zhao Bingsu mengangguk. Kepala sekolah, ada hal yang harus aku laporkan. Melihat kepala sekolah membubarkan mereka, salah satu wakil kepala sekolah langsung berdiri dan berkata. Saya juga punya masalah untuk dilaporkan, Yuan Hong juga buru-buru berkata. Wakil kepala sekolah Xiong, kamu pergi dulu. Melihat bahwa kedua wakil kepala sekolah memiliki masalah untuk dilaporkan, Zhao Bingsu mengangguk. Wakil kepala sekolah Xiong Bing bertanggung jawab atas aula pembelajaran, dan dia juga memiliki hubungan paling dekat dengan para siswa. Baik, Xiong Bing mengangguk. Begitulah. Beberapa waktu lalu, seorang siswa melaporkan menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Penatua Wu Yangzi, dan dia meminta untuk memulai misi di dalamnya. Masalah seperti itu sering terjadi, jadi saya juga tidak terlalu memikirkannya. Jadi, saya menawari mereka beberapa kredit akademik sebagai hadiah dan mengirim mereka dalam perjalanan. Wu Yangzi adalah pandai besi paling berbakat dalam 10.000 tahun terakhir sejarah Kekaisaran Hong Yuan, dan banyak siswa memandangnya sebagai idola mereka. Akibatnya, ada banyak siswa yang akan mendekatinya dengan berita yang mereka kumpulkan di Wu Yangzi dan melamar misi setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka akan berubah menjadi rumor belaka. Mungkinkah mereka berhasil? Mendengar Xiong Bing tiba-tiba mengangkat masalah ini, sebuah pikiran melintas di kepala Yuan Hong, dan napasnya mulai terengah-engah. Jika ini benar, itu akan menyebabkan kegemparan besar di sekolah pandai besi. Meskipun sudah lama sejak Wu Yangzi meninggal, dia masih memiliki prestise besar di antara pandai besi di kota Hong Yuan. Masih terlalu dini bagiku untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak, tetapi orang yang melaporkan penyelesaian misi adalah Putri ke-6. Kata Xiong Bing. Putri ke-6, maksudmu Putri Yu Fei'er? Zhao Bingsu bertanya. Yu Fei'er adalah anggota keluarga kerajaan, jadi bahkan sebagai salah satu dari 10 guru besar, dia juga pernah mendengar tentangnya. Benar, tidak hanya itu, ada Luo Qiki dan Xing Yuan kelas 2 dari klan Xing. Xiong Bing melanjutkan. Aku pernah mendengar tentang Luo Qiki, dia adalah pandai besi jenius yang terkenal di kelas 2. Jika kita bisa merawatnya dengan baik, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Adapun Xing Yuan, apakah dia keturunan orang tua itu? Zhao Bingsu bertanya. Dia adalah. Xiong Bing mengangguk. Mengapa mereka tiba-tiba pergi mencari keberadaan Penatua Wu Yangzi? Yuan Hong bertanya dengan bingung. Setiap tahun, ada banyak siswa yang akan berusaha mencari keberadaan Wu Yangzi untuk mengungkap kebenaran di balik kepergiannya, tetapi seringkali, berita yang mereka kumpulkan ternyata hanya rumor di antara masyarakat. Sebagai siswa terbaik di kelas mereka, tentunya mereka harus tahu lebih baik daripada mengejar rumor tak berdasar. Saya tidak terlalu yakin tentang itu, tetapi baru hari ini, mereka datang kepada saya dan melaporkan penyelesaian misi mereka. Selain itu, mereka membawa jenazah Penatua Wu Yangzi kembali. Karena pentingnya masalah ini, saya tidak berani menilai sendiri. Jadi, saya harap Anda semua dapat membantu saya memverifikasi keaslian masalah ini juga. Xiong Bing berkata dengan serius. Tentu, kami akan lebih dari bersedia. Di mana para siswa itu? Kata Zhao Bingsu. Semua orang terkejut mendengar bahwa kelompok itu telah membawa kembali jenazah Wu Yangzi.
Misi yang berkaitan dengan pencarian keberadaan Wu Yangzi selalu berakhir dengan kegagalan, tetapi kelompok ini mengklaim telah menemukan tubuhnya. Jika itu benar, ini benar-benar akan menjadi masalah besar. Sementara Zhao Bingsu adalah pandai besi bintang 6 juga, keterampilannya masih sangat kurang dibandingkan dengan Wu Yangzi. Jika kelompok itu membawa kembali manual rahasia yang ditinggalkan oleh Wu Yangzi bersama mereka, sekolah pandai besi dapat direvolusi. Mereka sedang menunggu di luar ruangan. Aku akan memanggil mereka sekarang. Xiong Bing buru-buru berkata. Baik, Zhao Bingsu mengangguk. Xiong Bing melangkah keluar dari ruangan, dan sesaat kemudian, dia kembali dengan 3 siswa mengikuti di belakangnya. Mereka adalah Xing Yuan, Luo Qi, dan Yu Fei'er. Sementara Xing Yuan dan Ye Qian telah meninggalkan Kekaisaran Huanyu lebih awal dari Luo Qi dan Yu Fei'er, kecepatan binatang roh udara yang mereka ambil jauh di bawah binatang besar Violet Wing. Akibatnya, Yu Fei'er dan Luo Qi akhirnya tiba lebih awal dari mereka. Akibatnya, butuh waktu lama bagi mereka untuk berkumpul bersama untuk melaporkan masalah tersebut. Xing Yuan, Luo Qi, Yu Fei'er memberi hormat kepada kepala sekolah Zhao dan wakil kepala sekolah lainnya. Kelompok itu mengepalkan tangan dan menyapa. Cadangan dengan upacara. Zhao Bingsu membelai janggutnya saat tatapannya jatuh pada kelompok 3. Saya mendengar bahwa Anda menemukan jenazah penatua Wu Yangzi. Apakah itu benar? Itu benar. Inilah alasan mengapa kita ada di sini. Xing Yuan mengangguk setuju. Saya memohon kepada kepala sekolah Zhao untuk memverifikasi keaslian jenazah. Dengan kata-kata itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sesosok mayat muncul di depan orang banyak. Itu adalah tubuh yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Ini, setelah melihat mayat itu, Zhao Bingsu, Yuan Hong, dan yang lainnya saling bertukar pandang, dan mata mereka menyipit. Sebagai salah satu pandai besi terbaik di kota Hongyuan pada masanya, ada banyak lukisan pada dirinya, dan lukisan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa dari mereka telah melihat lukisan-lukisan itu juga, dan sementara mayat di hadapan mereka sedikit layu, mereka tercengang melihat bahwa ciri-ciri khasnya identik dengan penggambaran lukisan. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa mayat di depan mereka adalah milik penatua Wu Yangzi. Bisakah mereka benar-benar mencapai apa yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka gagal melakukannya? Penatua Wu Yangzi pernah membuat jubah lapis baja emas yang, tidak seperti baju besi biasa, dapat disembunyikan di bawah kulit seseorang. Jika mayat ini memiliki jubah lapis baja emas di bawah kulitnya, tidak diragukan lagi bahwa dia memang penatua Wu Yangzi. Zhao Bingsu berdiri dan mengamati mayat itu dengan cermat. Jubah emas lapis baja, Yuan Hong dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Itu benar. Zhao Bingsu mengangguk saat dia mengumpulkan gelombang pedang Qi di ujung jarinya dan dengan ringan mengiris kulit mayat itu. Sila, sayatan kecil dibuat di kulit mayat, memperlihatkan baju besi emas berkilauan di dalamnya. Ini memang jubah lapis baja emas. Tidak diragukan lagi, ini adalah sisa-sisa penatua Wu Yangzi. Setelah melihat kilau kuning di bawah kulit mayat, Zhao Bingsu mengepalkan tinjunya erat-erat, dan napasnya terengah-engah. Mayat bisa dipalsukan, tetapi jubah lapis baja emas tidak mungkin dipalsukan. Ini karena metode penempaannya sudah lama menghilang dari muka bumi. Hanya ada satu kemungkinan karena mayat di hadapannya memakainya, dia pasti Wu Yangzi. Bab 739, namanya Zhang Xuan. Itu benar. Itu keren. Setelah mendengar konfirmasi kepala sekolah Zhao tentang masalah ini, wajah Yuan Hong dan yang lainnya memerah karena gelisah. Sebagai pandai besi puncak bintang 6, mereka memahami pentingnya kata-kata Wu Yangzi bagi Kekaisaran Hongyuan. Saat itu, ketika tetua yang terhormat ini menghilang tanpa jejak, kekacauan besar terjadi di persekutuan pandai besi. Pria yang tak terhitung jumlahnya melangkah maju untuk memimpin pencarian keberadaannya, tetapi upaya mereka berakhir dengan sia-sia. Siapa yang mengira bahwa orang-orang yang pada akhirnya akan mengungkap jejaknya adalah para siswa akademi guru-guru? Mereka sudah bisa memperkirakan keributan besar yang akan terjadi dengan pengumuman mengenai penemuan mayat ini. Ini akan meningkatkan prestise Blacksmith School di antara para siswa dan pandai besi. Kamu telah melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu hadiah sekolah yang mahal untuk prestasimu. Zhao Bingsu mengangguk memuji saat dia menatap para siswa di depannya, bangga pada mereka. Sejujurnya, dia juga berusaha mengungkap jejak penatua Wu Yangzi ketika dia masih muda,
Tetapi dia akhirnya menemukan dirinya menemukan jalan buntu, membuatnya tidak punya pilihan selain menyerah. Terima kasih, Kepala Sekolah Zhao. Xing Yuan dan yang lainnya mengepalkan tangan. Wakil Kepala Sekolah Xiongbing berpikir bahwa akan sulit bagi mereka untuk berhasil ketika mereka pertama kali melamar misi, jadi dia tidak repot-repot menawarkan banyak hadiah. Namun, dengan pencapaian luar biasa, menemukan keberadaan Wu Yangzi dan menemukan jenazahnya, wajar jika hadiahnya harus ditingkatkan secara signifikan. Karena Anda telah menemukan tubuh penatua Wu Yangzi, mengenai warisannya, salah satu wakil kepala sekolah tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Saat itu, ketika Wu Yangzi yang terhormat menghilang dari dunia, dia tidak meninggalkan warisannya. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa setelah kepergiannya, banyak orang telah mencari kemana-mana untuk mencari keberadaannya, dengan harapan dapat mengungkap warisannya. Karena para siswa ini dapat menemukan jenazahnya, dapatkah mereka memperoleh warisannya juga? Mengingat kemampuan mereka saat ini, warisan Wu Yangzi tidak lagi penting bagi mereka. Mereka juga tidak akan membungkuk terlalu rendah untuk mencuri warisan dari para siswa, terutama mengingat kedudukan mereka. Namun, jika sekolah pandai besi dapat memperoleh warisan Wu Yangzi, itu pasti akan memungkinkan banyak pandai besi mereka untuk meningkatkan kemampuan pandai besi mereka. Ini bermanfaat bagi seluruh sekolah pandai besi. Kami berhasil menemukan warisannya, pada saat yang sama, saya juga diterima sebagai murid langsung penatua Wu Yangzi. Namun, saya tidak akan dapat membuat panggilan untuk menyumbangkan warisan ke sekolah sendirian. Orang yang berbicara kali ini adalah Luo Qixi. Kamu menemukan warisan penatua Wu Yangzi. Kamu tidak bisa menelepon sendiri. Benar, kelompokmu memang melakukan banyak upaya untuk mendapatkan warisan. Kamu memang harus berdiskusi di antara kamu sendiri sebelum mengambil keputusan. Jangan khawatir, jika kamu tidak ingin mempublikasikannya, aku berjanji tidak akan ada yang bisa mempersulitmu. Paviliun guru-guru memiliki aturannya sendiri. Tidak akan ada orang yang mengambil risiko membawa kemarahan paviliun guru-guru pada diri mereka sendiri untuk warisan. Setelah mendengar bahwa kelompok tersebut telah memperoleh warisan, semua orang tercengang. Tapi segera, mereka mengangguk setuju. Tanggung jawab guru master adalah untuk memberikan pengetahuan dan mencerahkan massa. Tetapi betapapun mulianya misi mereka masih fana, dan mereka memiliki keinginan dan minat mereka sendiri. Tidak masuk akal untuk mengharapkan mereka memberikan semua yang mereka ketahui tanpa pamrih kepada orang lain. Justru karena alasan inilah ada klasifikasi antara murid langsung, siswa normal, dan mendengarkan. Mereka yang mendengarkan hanya akan diberikan dasar-dasar sedangkan murid langsung akan diajarkan teknik yang paling mendalam. Ini juga alasan mengapa kedudukan murid langsung lebih tinggi daripada mereka yang mendengarkan, dengan yang terakhir harus memanggil yang pertama sebagai senior. Karena Luo Qixi telah menjadi murid langsung Wu Yangzi dan mewarisi warisannya, itu harus menjadi miliknya. Jika dia bersedia menyebarkannya, itu akan menjadi niat baik di pihaknya. Namun, jika dia tidak mau melakukannya, mereka juga tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Ini adalah kemurahan hati yang harus dimiliki oleh guru master. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk mencerahkan massa? Daripada mengatakan kelompok kami telah melalui banyak upaya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa orang itu telah melalui banyak usaha. Selama dia setuju, saya percaya bahwa Qixi akan lebih dari bersedia untuk berkontribusi warisan ke sekolah pandai besi. Menyadari bahwa ada kesalahpahaman di antara mereka, Yu Fei'er dengan cepat melangkah maju untuk menjelaskan. Orang itu, Zhao Bingsu, Yuan Hong, dan yang lainnya saling melirik dengan ragu. Memang, bukan hanya orang itu yang membantu kita mendapatkan warisan, dia bahkan menyelamatkan kita semua. Jika bukan karena dia, kita mungkin sudah mati di dalam ruang bawah tanah. Rasa syukur bersinar di mata Luo Qixi saat dia berbicara. Kita bisa melupakan hadiah yang telah dijanjikan kepala sekolah Zhao kepada kita selama dia mendapat hadiah yang berlimpah. Xing Yuan menambahkan. Meskipun dia frustrasi dengan hubungan rumit antara Putri Yu Fei'er dan orang itu, dia masih merasa berkewajiban untuk membalas pihak lain karena telah menyelamatkan hidup mereka. Merasakan nada sungguh-sungguh di balik kata-kata keduanya, Zhao Bingsu mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah Anda menghadapi semacam bahaya saat mencari penatua Wu Yangzi? Hilangnya Wu Yangzi saat itu sangat mendadak, tidak ada tanda atau tanda yang tertinggal, seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis.
Bahkan Zhao Bingsu, terlepas dari otoritasnya yang besar, hanya bisa menebak apa yang terjadi, menyimpulkan bahwa iblis dunia lain mungkin terlibat dalam masalah ini. Tetapi untuk kebenarannya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Lebih jauh lagi, setelah sekian lama berlalu, bahaya apapun yang ada saat itu seharusnya sudah hilang. Berbahaya tidak mungkin merangkum apa yang kita lalui. Penatua Wu Yangzi ditangkap oleh iblis dunia lain saat itu, dan ini adalah catatan pribadi yang dia tinggalkan. Luo Qi mengangguk sambil menyerahkan sebuah buku. Ini adalah buku catatan yang mereka peroleh dari Wu Yangzi di ruang bawah tanah. Tertulis di sana adalah kejadian dalam penangkapannya dan pengalamannya dengan iblis dunia lain di ruang bawah tanah. Setelah membaca catatan itu, mata Zhao Bingsu menyipit, boneka iblis dunia lain. Mungkinkah kau pernah bertemu dengan mereka di ruang bawah tanah? Memang, karena kecerobohan sesaat, kami akhirnya dikepung, dan kami hampir terbunuh. Meskipun bahaya, orang itu melangkah maju dan menyelamatkan kami. Selanjutnya, untuk menghancurkan boneka-boneka itu, dia bahkan menghancurkan ruang bawah tanah, mengubur dirinya bersama mereka. Luo Qi menceritakan kejadian yang terjadi hari itu. Setelah mendengar tentang bagaimana orang itu berdiri dengan berani melawan boneka iblis dunia lain untuk menyelamatkan Luo Qi, semua orang terdiam. Mereka mencoba menempatkan diri mereka pada posisi pihak lain, tetapi mereka menyadari bahwa akan sulit bagi mereka untuk menempatkan diri mereka dalam bahaya untuk menyelamatkan seorang kenalan belaka. Selanjutnya, orang itu bahkan menyerahkan warisan itu kepada Luo Qi bahkan tanpa meliriknya. Sangat sedikit yang mau melakukannya jika ditempatkan di posisinya. Tidak ada pandai besi yang bisa tetap bergeming di depan warisan Wu Yangzi, namun, orang itu dengan rela memberikan kesempatan kepada Luo Qi. Akan sulit untuk menemukan orang yang mulia seperti dia. Ketika 5 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mendengarkan bagaimana orang itu menerjang melalui banyak boneka iblis dunia lain alam suci tanpa memperdulikan nyawanya untuk menyelamatkan Yu Fei-er dan yang lainnya, mulut mereka terbuka lebar karena takjub. Jika boneka iblis dunia lain itu melarikan diri dari ruang bawah tanah, mereka akan menimbulkan ancaman fatal bagi Kekaisaran Huanyu dan mungkin bahkan Kekaisaran Hongyuan. Banyak yang akan menderita di bawah tirani mereka. Tindakannya telah menyelamatkan kita semua. Dia, orang yang mulia. Memang, mempertaruhkan nyawanya, dia menarik semua boneka iblis dunia lain pergi dan meruntuhkan ruang bawah tanah untuk menghentikan mereka, menempatkan nyawa orang lain di atasnya. Dia memang guru master sejati. Beberapa saat kemudian, Zhao Bingsu dan yang lainnya akhirnya angkat bicara, mengangguk kagum dan kagum pada pihak lain. Untuk mengisi ke dalam situasi putus asa bagi umat manusia, tidak ada yang lebih besar dari itu. Tanpa disadari, mereka memikirkan Kong Xi. Saat itu, Kong Xi telah menetapkan pekerjaan guru utama untuk kemajuan umat manusia. Setelah puluhan ribu tahun, suku iblis dunia lain telah lama menghilang. Sementara paviliun guru-guru telah berhasil tetap setia pada tujuannya, jumlah guru-guru berdarah panas yang bersedia untuk benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka demi kemanusiaan telah berkurang selama bertahun-tahun, bahkan mungkin menghilang sama sekali. Siapa yang tahu bahwa mereka akan menemukannya tepat di akademi guru-guru mereka? Dia benar-benar guru utama yang terhormat. Xing Yuan mengangguk. Dialah yang membantuku mendapatkan warisan ini. Selama dia memberikan persetujuannya, aku akan menyumbangkannya ke sekolah pandai besi tanpa ragu-ragu. Kata Luo Qi. Melalui darah dan keringat Zhang Xi mereka memperoleh warisan Wu Yangzi. Jika dia setuju, dia akan langsung menyerahkannya. Kalau tidak, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan membocorkan sepatah kata pun tentang hal itu. Menilai dari betapa mulianya orang yang Anda bicarakan, saya yakin dia akan lebih dari bersedia untuk menyumbangkan pengetahuan berharga ini kepada massa. Yuan Hong berkomentar. Aku yakin dia akan melakukannya. Bagaimanapun juga, dia orang yang seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Luo Qi mengangguk. Guru apotekernya mungkin masih muda, tapi dia bukan orang yang terobsesi dengan untung dan rugi. Bahkan jika dia meminta izinnya untuk masalah ini, dia pasti akan memberikan persetujuannya tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, saya akan menyumbangkan warisan Wu Yangzi ke sekolah pandai besi. Namun, saya berharap sekolah dapat memberi penghargaan atas usahanya. Dengan kata-kata itu, Luo Qi menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah buku. Itu adalah manual rahasia yang membuat banyak orang menjadi gila untuk mendapatkannya,
Teknik smithing pribadi Wu Yangzi, Zither Forging Technique. Ini, membolak-balik buku dengan santai, Zhao Bingsu bisa langsung tahu bahwa itu asli, dan matanya memerah karena gelisah. Berbagai interpretasi dan pemahaman tentang smithing dalam manual sangat menyegarkan dan baru. Jika ini bisa diberikan kepada para siswa sekolah pandai besi, kemampuan pandai besi mereka pasti akan meningkat dengan pesat. Bahkan Zhao Bingsu sendiri mungkin bisa melampaui hambatannya dan mencapai alam yang lebih tinggi dalam keahliannya dengan ini. Orang itu memang orang hebat. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi kemanusiaan. Di mana orang itu sekarang? Apakah dia masih hidup? Zhao Bingsu bertanya dengan ragu. Luo Qixi hanya mengatakan bahwa orang itu memilih untuk rela tetap berada di ruang bawah tanah untuk menyelamatkan mereka, tidak menyebutkan apakah dia selamat dari cobaan itu atau tidak. Jika orang itu masih hidup, sekolah pandai besi harus menghadiahinya dengan mahal atas kontribusinya yang besar. Jika dia sudah meninggal, mereka akan memastikan bahwa anggota keluarganya diambil dengan baik untuk menghormati perbuatannya. Dia hidup, tentu saja dia hidup. Tidak menyangka akan ada kesalahpahaman seperti itu, Luo Qixi buru-buru mengklarifikasi. Tidak hanya dia hidup, dia juga berpartisipasi dalam ujian masuk, dan dia seharusnya menjadi mahasiswa baru di akademi sekarang. Mereka belum mendengar dari Zhang Xuan apakah dia telah lulus ujian masuk atau tidak, tetapi mengingat kemampuannya, itu seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya sama sekali. Mahasiswa baru, maksudmu orang yang menyelamatkanmu, adalah mahasiswa baru akademi kita. Zhao Bingsu tercengang. Wakil kepala sekolah lainnya juga tercengang oleh wahyu itu. Ketika mereka mendengar bahwa orang itu tanpa pamrih mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka, mereka berpikir bahwa dia akan menjadi guru master bintang 5 minimal, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Siapa yang mengira bahwa itu akan menjadi mahasiswa baru yang rendah hati di akademi mereka? Betul sekali, Luo Qixi mengangguk. Begitu, siapa namanya? Aku akan mengirim seseorang untuk menemukannya dan meyakinkannya untuk bergabung dengan sekolah pandai besi kita. Kata Yuan Hong. Mengesampingkan semuanya, hanya dengan fakta bahwa dia telah menyumbangkan teknik penempaan sitar ke sekolah pandai besi akan memberinya rasa hormat dari banyak siswa di sini. Dia adalah guru apotekerku. Namanya, Zhang Xuan. Luo Qixi mengumumkan dengan bangga. Zhang Xuan. Yuan Hong membeku sesaat saat tubuhnya bergetar karena familiar dengan namanya. Dengan suara gemetar, dia bertanya, apakah itu Zhang Xuan yang Anda bicarakan seorang pria muda berusia 20-an, setinggi ini, dan memiliki kulit yang cerah? Bab 740, Berjasa. Setelah mendengar kata-kata wakil kepala sekolah Yuan, Luo Qixi merenung sejenak sebelum mengangguk. Guru memang berusia 20-an, dan dia memang memiliki kulit yang cerah. Setelah mengolah tubuh emas berpijar quintuple, tubuhnya menjadi sehalus dan tanpa cacat seperti bayi. Itu tidak akan akurat untuk menggambarkan dia sebagai memiliki kulit putih. Zhang Xuan, mahasiswa baru, dan berusia 20-an, Yuan Hong merasa hiruk-pikuk. Orang yang baru saja menyebabkan kehancuran besar di persekutuan pandai besi juga memiliki nama yang sama, dan deskripsinya juga cocok untuk huruf T. Ada apa? Wakil kepala sekolah Yuan. Melihat Yuan Hong menjadi linglung setelah menanyakan pertanyaan itu, Zhao Bingsu mau tidak mau bertanya dengan ragu. Mungkinkah kamu mengenal Zhang Xi? Aku, Yuan Hong tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan itu. Masih tidak percaya, dia menoleh ke Luo Qixi dan bertanya sekali lagi, apakah Zhang Xi memiliki guru tangguh yang merupakan guru master di luar bintang 6? Apakah kamu mengacu pada Yang Xi? Aku tidak terlalu yakin tentang detailnya, tapi sepertinya dia memiliki kemampuan di luar guru master bintang 6 yang normal. Luo Qixi mengangguk. Yang Xi, Yang Xuan, tubuh Yuan Hong bergetar hebat. Tidak perlu bertanya lebih jauh, ada banyak bukti yang mengatakan bahwa dua orang yang digambarkan adalah orang yang sama. Orang itu telah melaporkan dirinya sebagai murid Yang Xuan. Dia juga mahasiswa baru berusia 20-an, dan namanya juga mirip, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, mereka pasti orang yang sama. Apa-apaan ini? Begitu dia tiba di akademi, hal pertama yang dia lakukan adalah menghancurkan Chamber of Earth Flame sebelum mengurangi seluruh Passageway of Records menjadi reruntuhan, meninggalkan Blacksmith Guild dalam keadaan compang camping. Dia berpikir bahwa dia mungkin seorang siswa yang dikirim dari sekolah lain untuk membuat kekacauan di sekolah pandai besi, tetapi siapa yang mengira bahwa dia memiliki latar belakang seperti itu? Mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi iblis dunia lain sendirian,
memberikan warisan Wu Yangzi tanpa ragu-ragu. Setiap tindakan ini sangat mulia, meninggalkan mereka yang pernah mendengarnya hanya kagum padanya. Dewa penghancur yang sombong dan guru master yang tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana mungkin mereka adalah orang yang sama? Ini, apakah dia menderita gangguan identitas disosiatif? Apa yang salah? Melihat wajah Yuan Hong yang perlahan meneteskan air mata, Zhao Bingsu bertanya sekali lagi. Sebagai guru master bintang 6, Yuan Hong setidaknya harus mencapai tingkat di mana dia bisa menyembunyikan emosinya. Mengapa dia masih menunjukkan ekspresi tertekan seperti itu? Seperti ini. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku punya sesuatu yang perlu aku laporkan padamu? Mendengar pertanyaan kepala sekolah Zhao, Yuan Hong dengan cepat pulih dan menggenggam tinjunya. Zhao Bingsu mengangguk. Apa itu? Sebelumnya, tepat setelah wakil kepala sekolah Xiong berbicara, Yuan Hong mengatakan bahwa dia juga memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Itu adalah, Passageway of Records telah runtuh, dan setengah dari Guild Blacksmith telah dihancurkan. Wajah Yuan Hong memerah karena malu. Meskipun menjadi penanggung jawab fasilitas ujian di sekolah pandai besi, area di bawah yurisdiksinya akhirnya dihancurkan oleh penantang rekor. Dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan bagi wakil kepala sekolah lainnya. The Passageway of Records dan setengah dari Blacksmith Guild telah dihancurkan. Apakah ada serangan dari iblis dunia lain? Alis Zhao Bingsu terangkat karena khawatir. Karena mereka sibuk berdiskusi di dalam kantor, dan komunikasi dengan dunia luar telah terputus, mereka belum menerima berita tentang masalah itu. Namun, Passageway of Records dibangun dan diperkuat dengan bahan yang sangat tahan banting, memungkinkannya untuk bertahan dalam ujian waktu selama beberapa milenium. Kecuali ada invasi oleh iblis dunia lain, bagaimana bisa tiba-tiba runtuh? Bukan itu. Tidak mengharapkan kepala sekolah Zhao benar-benar membuat hubungan seperti itu, Yuan Hong buru-buru mengklarifikasinya dengan canggung. Seseorang datang untuk menantang Chamber of Earth Flame. Yuan Hong dengan cepat mengetahui kejadian-kejadian itu. Kamu mengatakan bahwa, seseorang selamat di kamar api bumi selama lebih dari 2 jam. Dan ketika dia akhirnya keluar, ruangan itu runtuh, dan hati api bumi benar-benar habis. Selain itu, dia menggunakan Earth Flame untuk menggantikan sebagai katalis untuk Earth Flame Hearts dan berhasil memperbaiki ruangan itu. Namun, begitu kamu masuk, itu meledak. Setelah mendengar cerita Yuan Hong, wakil kepala sekolah lainnya menatapnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Untuk bertahan dari panas terik di Chamber of Earth Flame selama 2 jam berturut-turut, dan bahkan membuatnya kembali dengan Earth Flame, apakah Anda nyata? Apakah itu bahkan sesuatu yang mampu dilakukan oleh guru master bintang 4? Orang harus tahu bahwa bahkan mereka, sebagai guru master bintang 6, tidak mampu melakukan hal yang sama. Ya, Yuan Hong mengangguk. Orang yang menyebabkan keributan itu juga bernama Zhang Xuan, dan dia juga mahasiswa baru. Namanya Zhang Xuan. Mungkinkah mereka orang yang sama? Untuk dapat menyelamatkan rekan-rekannya dari boneka iblis dunia lain dan menghancurkan ruang bawah tanah untuk menjebak mereka di sana, Zhang Xi memiliki keberanian dan kecerdasan. Hanya orang seperti dia yang bisa memiliki kemampuan hebat seperti itu. Wakil kepala sekolah lainnya berkomentar. Jika seseorang memberitahu mereka bahwa seseorang telah bertahan selama 2 jam di kamar api bumi dan menghancurkan setengah dari persekutuan pandai besi, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun, setelah mendengar tentang eksploitasi luar biasa dari Zhang Xi, prestasi ini tampaknya tidak banyak dibandingkan. Api kamar bumi berfungsi untuk menguji ketahanan tubuh fisik seseorang. Semakin lama seseorang bisa tinggal di sana, semakin kuat tubuh fisiknya dianggap. Jika kedua Zhang Xi adalah orang yang sama, mengingat dia telah mewarisi penatua. Warisan Wu Yangzi dan mengolah tubuh emas pijar 5 kali lipat, tidak akan terlalu sulit baginya untuk bertahan 2 jam di dalam. Zhao Bingsu mengangguk. Pikiran pertamanya setelah mendengar bahwa seseorang telah bertahan 2 jam di kamar api bumi juga tidak percaya, tetapi ketika dia mengingat masalah tentang warisan Wu Yangzi, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Meskipun dia belum pernah melihat tubuh emas pijar 5 kali lipat sebelumnya, itu terkenal sebagai teknik kultivasi tubuh fisik terbaik di Kekaisaran Hongyuan, membuka jalan bagi Wu Yangzi untuk menjadi pandai besi terbaik di sini. Aku tidak tahu. Kupikir dia sengaja membuat masalah, jadi aku memintanya untuk mengganti kerugiannya, kata Hong Yuan cemas. Jika dia tahu bahwa Zhang Xuan benar-benar menahan panas di kamar api bumi dengan kekuatannya sendiri,
dia tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Pada akhirnya, Chamber of Earth Flame adalah tantangan rekor. Jika Zhang Xi benar-benar menahan panas di kamar api bumi dengan kemampuannya sendiri, hanya bisa dikatakan bahwa kamar api bumi tidak cukup dibangun untuk menandingi kemampuannya. Untuk menuntut penantang untuk membayar reparasi dalam keadaan seperti itu adalah penghinaan besar bagi sekolah pandai besi. Dan jika Yuan Hong tidak meminta kompensasi, kekacauan yang terjadi setelahnya juga tidak akan terjadi. Kita tidak bisa menyalahkan dia untuk masalah ini. Memang ada cacat besar dengan desain kamar api bumi, yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk bertahan di hadapan seorang ahli sejati. Zhao Bingsu menghela nafas. Kamu benar, Yuan Hong mengangguk. Tapi sekarang, kerusakannya tidak lagi terbatas hanya pada Chamber of Earth Flame. Seluruh Passageway of Records dan setengah dari guild telah dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan tentang itu? Jika itu hanya kamar api bumi, mereka dapat dengan mudah melupakannya. Lagi pula, 10 batu roh tingkat tinggi bukanlah jumlah yang besar untuk sekolah pandai besi. Namun, kerusakannya jauh lebih jauh dari itu. Mengenai itu, ayo kita batalkan saja hutangnya. Setelah perenungan yang lama, Zhao Bingsu melambaikan tangannya dan menghela nafas. Hentikan. Bagaimana kita bisa? Seru Yuan Hong kaget. Jika mereka membatalkannya begitu saja, sekolah pandai besi akan berhutang beberapa ribu batu roh tingkat tinggi. Sekaya apapun mereka, itu masih merupakan beban besar bagi mereka. Apakah kamu memikirkan kerugiannya? Kontribusinya dari teknik penempaan sitar ke sekolah pandai besi kita jauh lebih jauh daripada beberapa ribu batu roh tingkat tinggi. Zhao Bingsu menggelengkan kepalanya. Warisan Wu Yangzi akan meningkatkan keterampilan anggota sekolah pandai besi dengan pesat. Kontribusi Zhang Xuan akan bermanfaat bagi generasi siswa yang akan datang, dan itu jauh lebih berharga daripada beberapa ribu batu roh tingkat tinggi. Jika diperlukan, sekolah pandai besi bersedia membayar bahkan beberapa puluh ribu batu roh tingkat tinggi untuk warisan Wu Yangzi jika perlu. Teknik penempaan kecapi tidak hanya elegan, itu membuat pandai besi menjadi sebuah bentuk seni. Ini mendorong pencelupan dalam pekerjaan mereka, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang smithing secara tidak sadar saat mereka bekerja. Dengan manual rahasia ini di tangan, sekolah pandai besi dapat dengan baik menyalip sekolah apoteker dalam 1 dekade, menjadi sekolah nomor di Akademi Guru-Guru Hongyuan. Bahkan Zhao Bingsu, kepala sekolah pandai besi, tidak mampu melakukan hal seperti itu, jadi bagaimana kontribusi seperti itu bisa dihargai hanya dengan beberapa ribu batu roh tingkat tinggi. Mereka berada di dua level yang sama sekali berbeda. Mengingat kontribusi besar yang telah diberikan Zhang Xuan ke sekolah, jika mereka terus menuntut kompensasi dari pihak lain atas masalah kecil seperti itu, bukankah mereka akan membuat siswa lain kecewa tentang sekolah? Memang, tidak hanya kita harus membatalkan kompensasi, kita bahkan harus menghadiahinya. Sudah tepat bagi kita untuk menghargai bakat seperti itu untuk mempertahankan mereka di sekolah pandai besi kita. Wakil kepala sekolah lainnya juga menyatakan dukungan mereka tentang masalah ini. Ada banyak sekolah di Guru Master, jadi persaingan bakat sangat marak. Tidak peduli apa, mereka harus mempertahankan bakat seperti Zhang Xi di sekolah pandai besi dan menjadikannya sebagai pekerjaan pendukung utamanya. Dengan cara ini, jika dia ingin membuat namanya di dunia, reputasi sekolah juga akan meningkat bersamanya. Di sisi lain, mulut Yuan Hong berkedut. Orang itu hampir menghancurkan seluruh cabang, dan bukan saja mereka tidak akan menghukumnya, mereka bahkan akan menghadiahinya. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan kehilangan otoritasnya di antara para siswa? Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain mengakui kata-kata kepala sekolah Zhao. Berkontribusi teknik penempaan sitar ke sekolah pandai besi memang merupakan prestasi besar. Bahkan jika Zhang Xuan membuat kekacauan di seluruh sekolah pandai besi, selama tidak ada siswa yang terluka dalam prosesnya, jasanya dapat dengan mudah menghapus kesalahannya. Pada akhirnya, inti dari Akademi Guru-Guru terletak pada orang-orangnya. Selama mereka memiliki bakat yang cukup, Akademi selalu bisa dibangun kembali. Paviliun guru-guru di Kekaisaran berperingkat lebih tinggi telah diserang oleh suku iblis dunia lain berkali-kali, dan fasilitas serta perpustakaannya telah dihancurkan berulang kali. Namun, warisan Guru Master masih hidup, membimbing umat manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, masalahnya diputuskan kalau begitu. Benar, bukankah kamu mengatakan bahwa dia bermaksud untuk mengikuti ujian pandai besi bintang 5? Bawa dia ke lautan senjata kalau begitu.
Selama dia menyelesaikan ujian, aku akan membawanya sebagai muridku, Zhao Bingsu terkekeh. Akan ideal jika dia bisa menerima orang jenius seperti muridnya. Iya, Yuan Hong mengangguk. Adapun dari kalian semua, kalian telah melakukan misi dengan baik juga. Aku akan mendapatkan beberapa pil dari sekolah apoteker untukmu dan melakukan pembersihan meridian dan tulang untukmu secara pribadi. Zhao Bingsu menoleh ke Luo Qi dan yang lainnya dan berkata, pembersihan meridian dan tulang. Terima kasih, Kepala Sekolah Zhao. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Luo Qi dan yang lainnya memerah karena gelisah. Mempertimbangkan bahwa itu adalah pembersihan meridian dan tulang oleh salah satu dari 10 guru besar, jika berhasil, mereka akan dapat maju dari lurus ke setengah sein tanpa menghadapi hambatan dalam kultivasi mereka. Meridian dan pembersihan tulang adalah proses yang sangat melelahkan. Bahkan seorang ahli alam Sein tidak akan melakukannya dengan mudah. Dalam aspek itu, ini adalah hadiah terbaik yang bisa mereka terima. Itu jauh lebih baik daripada mendapatkan kredit akademik. Yuan Hong, kamu harus membawa Zhang Xi ke ruang ujian sekarang. Pastikan untuk memperlakukannya dengan ramah, jangan beri dia ide bahwa sekolah pandai besi kita memperlakukan siswa yang berjasa. Zhao Bingsu menginstruksikan dengan tegas. Iya, dengan kepala tertunduk, Yuan Hong berjalan keluar dari kantor, dan senyum pahit muncul di bibirnya. Ketika dia pertama kali tiba di kantor, dia masih berpikir untuk meminta kepala sekolah memberikan hukuman berat kepada Zhang Xuan, siapa yang mengira akan ada perubahan haluan yang begitu besar. Bagaimana semuanya berubah menjadi ini? Memikirkannya saja membuatnya sangat tertahan di dalam. Bab 741, aku belum menjadi pandai besi. Pen 7. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu melihat itu? Orang ini curang dalam tantangan Chamber of Earth Flame dan menghancurkan seluruh area. Selain itu, dia bahkan dengan sengaja mengarahkan Earth Flame untuk meruntuhkan Passageway of Records. Apakah orang itu gila, atau dia hanya muak dengan hidup? Aku juga tidak tahu, tapi karena ini bukan masalah yang melibatkan kita, mari kita lihat dengan tenang. Sebagian dari runtuhnya guild bukanlah masalah sepele. Tak lama kemudian, kerumunan besar sudah berkumpul di sekitar area, masing-masing sibuk bertanya satu sama lain untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah mahasiswa baru yang telah menyebabkan kegemparan besar, rasa kasihan segera muncul di mata mereka. Bahkan jika dia bosan hidup, ini bukan bagaimana dia harus mencari akhir. Mereka berada di akademi guru-guru, bukan sekolah pedesaan. Untuk menyebabkan kekacauan seperti itu dan ditangkap secara pribadi oleh wakil kepala sekolah Yuan Hong pada saat itu, akan sangat akurat untuk mengatakan bahwa dia sudah mati. Bahkan jika dia menghabiskan hidupnya bekerja di sini, dia tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya. Berdiri dengan patuh, Luo Yan memelototi pemuda itu dengan dingin. Mengetahui bahwa gurunya benar-benar marah dengan masalah ini, dia mengirim 8 ahli untuk menjaga orang ini. Jika bukan karena takut itu akan berdampak buruk pada mereka, dia pasti sudah memukulnya. Bagi seorang mahasiswa baru yang membuat kekacauan alih-alih tetap tinggal di area mahasiswa baru, dia pantas mendapatkannya bahkan jika dia dikeluarkan dari akademi. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, saya hanya ingin memeriksa mekanisme lain di Passageway of Records dan melihat apakah mereka dapat diperbaiki. Melihat bagaimana siswa lain begitu dijaga terhadapnya seolah-olah dia adalah pencuri yang keluar untuk mencuri barang-barang berharga mereka, Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Dia juga sangat menyesal bahwa situasi seperti itu telah terjadi. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengikuti ujian pandai besi bintang 5 dengan tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Pada akhirnya, dia membiarkan keserakahan menguasai dirinya. Earth Flame Hearts adalah komoditas yang sangat berharga, dan siapa yang tahu berapa lama sebelum dia bisa bertemu yang lain. Selain itu, dia juga tidak menyangka bahwa reputasi Earth Flame Heart yang terkenal akan mendahului kemampuannya. Dia sudah mencoba membatasi dirinya, berpikir bahwa dia akan berhenti begitu jiwanya mencapai 10 meter, tetapi secara kebetulan hancur tepat ketika dia mencapai tanda itu. Dan untuk perbaikannya, bagaimana dia bisa tahu bahwa sekolah pandai besi yang terhormat akan berakhir dengan menggelapkan platformasi yang digunakan untuk menggambar api bumi? Tapi semuanya sudah terlambat sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba menyelamatkan situasi sebaik mungkin. Kalau tidak, jika dia benar-benar berhutang 3.000 batu roh tingkat tinggi, dia akan menghabiskan bertahun-tahun di sini.
Kamu berpikir untuk memperbaiki mekanisme lain. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani menyentuhnya, jangan salahkan aku karena menjadi jahat. Melihat bahwa pihak lain tidak memiliki penyesalan sedikit pun atas tindakannya, mencoba untuk menempatkan cakar iblisnya pada mekanisme lain juga, kemarahan Luo Yan segera melonjak. Apa-apaan ini? Jika bukan karena perbaikan Anda, apakah persekutuan pandai besi akan menjadi reruntuhan? Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, jangan coba-coba dari awal. Aku benar-benar bisa memperbaikinya. Apa yang terjadi beberapa saat yang lalu, itu hanya kecelakaan. Zhang Xuan buru-buru menjelaskan. Aku bisa membuktikannya padamu. Bawakan aku platformasi berkualitas lebih tinggi, dan aku akan memperbaiki Chamber of Earth Flame di depan matamu. Kamu mencari kematian. Melihat bagaimana orang itu masih mengoceh terlepas dari semua yang telah dia lakukan, kemarahan Luo Yan akhirnya mencapai titik puncaknya. Aura yang kuat menyembur keluar saat dia mendorong telapak tangannya ke arah orang sombong di depannya. Halah, sebagai pandai besi puncak bintang 5, kultivasinya telah mencapai ranah Transcendent Mortal 8 dan Ethereal Trading. Dorongan telapak tangannya meledak dengan kekuatan, mengancam untuk merobek jalinan ruang. Berhenti. Tepat saat telapak tangan hendak mencapai Zhang Xuan, suara keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Siluet bergegas ke depan, dan dengan jentikan ringan tangannya, dia menghilangkan Zenki yang telah dikumpulkan Luo Yan di balik serangannya. Deng deng deng. Wajah Luo Yan memerah, dan dia didorong mundur beberapa langkah. Rasa sakit yang tumpul bergema di seluruh tubuhnya saat Zenki-nya berantakan dengan pelanggarannya yang tiba-tiba hilang. Setelah melihat dengan jelas sosok yang menghentikan serangannya, Luo Yan membeku. Guru, itu tidak lain adalah gurunya, yang sangat ingin mencekik Zhang Xuan beberapa saat yang lalu. Bukankah gurunya sangat marah dengan orang ini? Mengapa dia menghentikannya untuk memberi pelajaran kepada orang ini? Bingung, dia baru saja akan bertanya kepada gurunya tentang masalah ini ketika yang terakhir tiba-tiba berbalik untuk melihat pemuda di belakangnya dengan senyum cerah di wajahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Beraninya muridku yang tidak berbakti itu menyentuhmu. Haruskah aku memberinya pelajaran sebagai penggantimu? Ah, mendengar kata-kata itu, tubuh Luo Yan terhuyung-huyung karena shock. Kegilaan apa yang terbentang di hadapannya? Apakah orang yang dia temui benar-benar gurunya, wakil kepala sekolah pandai besi? Bukankah dia sangat ingin mencekik orang itu sampai mati beberapa saat yang lalu? Kenapa sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat? Bukankah kamu mengatakan bahwa wakil kepala sekolah Yuan sangat marah? Mengingat cabang itu telah mengalami kerusakan parah, siapa yang tidak akan marah dengan posisinya? Tapi tanggapannya itu, sepertinya dia tidak marah sama sekali. Itu pernyataan yang meremehkan. Perhatikan baik-baik, tidakkah kamu merasa bahwa dia menjilat siswa baru itu? Menjilat? Kamu melebih-lebihkan. Wakil kepala sekolah Yuan adalah guru master dan pandai besi puncak bintang 6. Dengan kedudukan terhormat seperti itu, apakah ada orang di sekolah yang perlu dia sukai? Semua siswa yang berkumpul untuk keributan itu juga tercengang. Dengan cabang yang mengalami kerusakan dahsyat, mereka mengira bahwa mahasiswa baru di belakangnya akan dihukum berat untuk mengirimkan peringatan keras kepada yang lain. Tetapi jika itu masalahnya, ada apa dengan deklarasi itu untuk memberi pelajaran pada Luo Yan? Senyum cerah dan sikap itu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pasti wakil kepala sekolah mencoba untuk menjilat orang itu. Beri dia pelajaran. Tidak perlu untuk itu, aku baik-baik saja. Mereka bukan satu-satunya yang bingung dengan situasi ini, bahkan Zhang Xuan, pelaku dari seluruh insiden ini, dibingungkan oleh plot yang tiba-tiba berputar. Bukankah sesepuh ini pergi dengan marah ke kantor kepala sekolah untuk menjatuhkan hukuman berat kepadanya? Mengapa dia tiba-tiba memperlakukannya dengan sangat baik? Bagus kalau kamu baik-baik saja. Yuan Hong menghela nafas lega. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Luo Yan dan berteriak, tunggu apa lagi? Cepat dan minta maaf kepada Zhang Xi. Sejak meninggalkan kantor kepala sekolah, Yuan Hong bergegas kembali ke sini, takut para siswa mungkin telah meletakkan tangan mereka pada Zhang Xuan. Dan beruntung dia melakukannya. Jika telapak tangan itu mendarat di Zhang Xuan, itu akan mencabut niat baik apapun yang dia miliki untuk sekolah pandai besi bersama dengan itu. Jika itu terjadi, bagaimana mereka akan menahannya di sekolah pandai besi? Seseorang harus tahu bahwa kepala sekolah telah menyatakan minatnya untuk menerima dia sebagai murid langsungnya.
Jika dia menolak sekolah pandai besi karena tamparan Luoyan, bagaimana dia akan menjelaskan masalah ini kepada kepala sekolah? Muridnya yang tidak berbakti ini hampir membuatnya mendapat masalah besar. Maaf, Luoyan tidak bisa menahan perasaan bahwa dunia sudah gila. Guru, kenapa aku harus meminta maaf padanya? Dia menghancurkan Passageway of Records dan setengah dari Blacksmith Guild. Cukup, tapi sebelum Luoyan bisa menyelesaikan kata-katanya, Yuan Hong menyela dengan marah. Melambaikan tangannya dengan kesal, dia meraung dengan tajam, kembalilah ke kamarmu dan renungkan apa yang telah kamu lakukan. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh meninggalkan kamarmu. Hanya minta maaf ketika aku menyuruhmu, apakah kamu perlu mengatakan begitu banyak omong kosong? Apakah Anda hanya akan puas ketika Anda membawa saya ke dalam masalah besar? Guru, mendengar bahwa gurunya akan menghukumnya tanpa alasan yang jelas, Luoyan marah besar, tidak dapat menerima apa yang terjadi di hadapannya. Pada saat yang sama, yang lain di daerah itu juga saling melirik, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Yuan Hong. Untuk apa kalian semua berdiri? Kelompok di sana, bawa Luoyan kembali ke tempat tinggalnya. Yuan Hong menginstruksikan dengan tegas. Setelah mengeluarkan perintah itu, Yuan Hong mengalihkan pandangannya kembali ke Zhang Xuan dan berkata dengan sopan, Zhang Xi, bukankah kamu berniat untuk mengikuti ujian pandai besi bintang 5? Izinkan saya untuk membawa Anda ke lautan senjata. Lautan senjata. Tapi, aku tidak punya kredit akademik, Zhang Xuan berkata dengan bingung. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia menabrak kepalanya di suatu tempat? Adalah satu hal untuk memberi pelajaran kepada Luoyan, tetapi untuk membawaku ke lautan senjata juga. Kupikir lautan senjata hanya terbuka untuk mereka yang memiliki kredit akademik yang cukup. Kamu tidak punya kredit akademik. Jangan khawatir, itu tidak masalah sama sekali. Kelompok di sana, tunggu sebentar. Luoyan, keluarkan token kredit akademikmu dan berikan Zhang Xi 2, perintah Yuan Hong saat dia berbalik ke kelompok yang berangkat. Mendengar kata-kata itu, Luoyan hampir pingsan menangis karena marah. Kenapa harus saya? Orang itu menyebabkan kekacauan besar di sini, tetapi Anda tidak hanya menyelamatkannya dari hukuman, Anda bahkan meminta saya untuk memberinya kredit akademik. Bukankah pilih kasih ini terlalu berlebihan? Berhenti membuang-buang waktu, cepatlah. Yuan Hong mengerutkan kening. Baik, namun demikian, Luoyan tidak berani melanggar perintah gurunya, jadi dia dengan patuh menyerahkan kartu kredit akademiknya. Siswa diizinkan untuk mentransfer kredit akademik di antara mereka sendiri juga. Mengingat Zhang Xuan belum menerima token identitasnya, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia juga belum menerima kartu kredit akademik. Namun, masalah kecil seperti itu tidak mungkin membuat wakil kepala sekolah tersandung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Yuan Hong mengeluarkan kartu kosong dan mentransfer 2 poin ke dalamnya dari kartu Luoyan. Baiklah, Zhang Xi. Kami memiliki kredit akademik sekarang, jadi ayo pergi. Setelah melakukan apa yang harus dilakukan, Yuan Hong menoleh ke Zhang Xuan sambil tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk maju. Zhang Xuan berkedip linglung, kewalahan oleh kejadian di depannya. Dia menunjuk ke puing-puing di daerah itu dengan kosong dan bertanya, apakah saya tidak harus mengganti ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ini bukan salahmu, jadi kamu tidak perlu memberikan kompensasi untuk ini. Aku akan meminta seseorang untuk memperbaikinya nanti, jawab Yuan Hong. Baiklah kalau begitu. Meskipun Zhang Xuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia masih lega mendengar bahwa dia dibebaskan dari pembayaran. 3.000 batu roh tingkat tinggi jauh di luar kemampuannya. Akan lebih baik jika dia bisa terhindar dari kompensasi. Apakah ini benar-benar wakil kepala sekolah Yuan yang keras yang aku kenal? Permainan macam apa ini? Baru beberapa saat yang lalu wakil kepala sekolah Yuan tampak seperti akan mencabik-cabik orang itu. Namun, hanya dalam beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi seperti itu. Melihat pemandangan itu, para guru master yang berkumpul di daerah itu gemetar karena hiruk-pikuk. Ini adalah cabang dari persekutuan pandai besi. Orang itu telah menyebabkan runtuhnya setengah dari seluruh bangunan, namun, bukan saja dia tidak dikritik karena hal itu, dia bahkan diberikan begitu banyak hak istimewa. Ini terlalu abnormal. Perasaan seperti itu bergema sangat kuat dengan Li Xuan di tengah-tengah kerumunan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia hampir pingsan karena pemandangan itu.
Dia adalah orang yang menunjukkan orang itu sejak dia tiba di persekutuan pandai besi, dan selama ini, dia menganggapnya sebagai mahasiswa baru yang sombong dan naif. Untuk orang seperti itu yang benar-benar memenangkan hati wakil kepala sekolah Yuan, apa dunia ini berubah menjadi? Meskipun memeras otaknya, Zhang Xuan tidak dapat menemukan alasan logis mengapa sikap tetua di depannya akan berubah begitu tiba-tiba. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan Halo Elder Mo dan Paviliun Master Mo. Menghela nafas dalam-dalam, dia mengikuti Yuan Hong ke bagian lain dari persekutuan pandai besi, yang untungnya, tetap utuh meskipun ledakan sebelumnya. Tak lama, dia berdiri di depan pintu yang menjulang tinggi. Zhang Xi, ini adalah pintu masuk ke lautan senjata. Untuk mengikuti ujian pandai besi bintang 5, Anda hanya perlu meletakkan kartu kredit akademik dan lambang bintang 4 Anda di alas batu di sana dan melangkah melalui pintu, dan Anda akan dibawa ke area pemeriksaan yang sesuai. Dengan senyum lembut, Yuan Hong memberi isyarat. Sama seperti Passageway of Records, Ocean of Weapons juga merupakan mekanisme kompleks yang dibuat menggunakan banyak bahan unik. Untuk mengaktifkannya, seseorang akan membutuhkan kredit akademik yang cukup di kartu mereka, serta lambang yang peringkatnya lebih rendah dari ujian yang akan diambil. Dengan dua objek ini, seseorang akan dapat mengaktifkan mekanisme dan mengikuti pemeriksaan yang sesuai. Ini adalah sistem yang sangat efisien yang menghindarkan Guild Pandai Besi dari keharusan mencurahkan terlalu banyak tenaga kerja untuk menjaga fasilitas pemeriksaannya. Saya membutuhkan lambang bintang 4 untuk ujian. Zhang Xuan terkejut. Memang, karena Zhang Xi di sini untuk mengikuti ujian bintang 5, saya yakin Anda seharusnya sudah memiliki lambang bintang 4. Jangan khawatir, lambang apapun yang didistribusikan oleh Persekutuan Pandai Besi dapat digunakan di sini. Yuan Hong menjelaskan, berpikir bahwa Zhang Xuan khawatir bahwa lambang pandai besi yang dia peroleh di tempat lain mungkin tidak dapat digunakan di sini. Ini, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Apakah lambang benar-benar diperlukan? Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak memilikinya? Tidak punya. Yuan Hong membeku. Bagaimana apanya? Zhang Xuan tersipu malu. Aku belum mengikuti ujian pandai besi. Sebenarnya aku belum menjadi pandai besi. Bab 742, mengikuti ujian pandai besi. Kamu belum menjadi pandai besi. Tubuh Yuan Hong bergoyang lemah karena syok, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah ke wajah pihak lain. Guru-guru master lainnya yang berkumpul di daerah itu karena penasaran juga memiliki mata melotot heran. Kamu bukan pandai besi, namun kamu di sini untuk mengikuti ujian bintang 5. Dan Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak di sini untuk menimbulkan masalah. Blacksmithing adalah bagian dari Upper Nine Paths, salah satu pekerjaan paling bergengsi di benua itu. Tak terhitung telah mengabdikan bertahun-tahun hidup mereka untuk menyempurnakan keterampilan mereka, meninggalkan tidur dan makan hanya untuk diterima ke dalam organisasi yang terhormat ini. Bahkan pandai besi yang paling berbakat pun akan membutuhkan pelatihan selama 1 dekade sebelum mereka dapat menantang organisasi bintang 5. Mereka yang kurang berbakat bahkan mungkin membutuhkan waktu 50 tahun hanya untuk mempersiapkannya. Namun, seorang pria berusia 20 tahun yang bahkan bukan pandai besi bintang 1 sebenarnya ingin menantang ujian bintang 5. Apakah Anda berpikir bahwa pandai besi adalah pekerjaan yang bisa Anda kuasai dengan cepat? Kau menganggapnya terlalu enteng. Saya telah belajar menempa pada waktu pribadi saya hanya belum punya waktu untuk mengikuti ujian. Melihat tatapan tercengang semua orang, kesadaran melanda Zhang Xuan, dan dia buru-buru memberikan penjelasan. Karena itu masalahnya, mengapa saya tidak mulai dari ujian bintang 1? Apakah mungkin untuk mengikuti ujian bintang 1 di sini? Atau apakah saya harus mengikuti ujian magang terlebih dahulu? Meskipun kemampuan pandai besi Zhang Xuan bahkan di atas Wu Yangzi, dia belum pernah mengikuti ujian pandai besi sebelumnya. Dalam hal peringkat, dia saat ini bahkan di bawah magang, apalagi pandai besi. Magang? Mendengar kata-kata itu, bibir Yuan Hong berkedut, dan dia meraih wajahnya dengan frustrasi. Jika dia tidak menyaksikan pemandangan ini sendiri, dia tidak akan pernah percaya itu benar. Memikirkan bahwa seseorang yang bahkan belum magang akan datang ke sekolah pandai besi dan menyatakan bahwa dia akan mengikuti ujian bintang 5. Selain itu, dia bahkan membuat keributan besar di sekolah, meruntuhkan Passageway of Records bersama dengan setengah dari seluruh cabang. Lebih penting lagi, terlepas dari semua ini, salah satu dari 10 guru besar, Zhao Bingsu,
masih tertarik untuk menjadikannya sebagai murid langsungnya. Semua ini, dia telah melihat dengan matanya sendiri. Namun meski begitu, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia berada dalam mimpi. Tidak perlu bagimu untuk mengikuti ujian magang, kamu dapat mengikuti ujian bintang 1 langsung. Untuk saat ini, cobalah untuk lulus ujian bintang 1 terlebih dahulu. Adapun bintang 5, kita akan membicarakannya di masa depan. Menekan rasa frustrasi yang dia rasakan, Yuan Hong menoleh ke kerumunan guru utama di belakang dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang memiliki lambang magang? Sebagai pandai besi puncak bintang 6 di sekolah pandai besi, bahkan murid terlemahnya setidaknya adalah pandai besi bintang 5. Akibatnya, dia tidak memiliki emblem magang cadangan. Lambang magang. Apakah mungkin ada orang dengan lambang magang di sekolah pandai besi? Kerumunan di daerah itu menggelengkan kepala. Sebagian besar dari mereka yang berkumpul di sekitar adalah pandai besi bintang 5, dan bahkan yang terlemah dari kerumunan adalah minimal bintang 4. Karena itu, akan sulit bagi mereka untuk menemukan emblem magang secara tiba-tiba. Ini, Yuan Hong melihat sekeliling dengan canggung. Apa-apaan ini? Memikirkan bahwa suatu hari akan datang di mana pandai besi puncak bintang 6 seperti dia akhirnya harus mencari lambang magang, dan gagal menemukannya pada saat itu. Wakil Kepala Sekolah Yuan, aku punya satu di sini. Pada saat itu, suara malu-malu tiba-tiba terdengar. Zhang Xuan berbalik dan melihat Li Xuan, resepsionis wanita yang telah membawanya berkeliling sebelumnya, melangkah maju dan menawarkan lambangnya. Saat dia bekerja di Blacksmith School, dia tidak terlalu terlibat dalam pekerjaan itu. Akibatnya, dia masih magang pandai besi saat ini. Bagus, Yuan Hong menghela nafas lega. Mengambil lambang, dia mencantumkan nama Zhang Xuan di atasnya sebelum memberikannya kepada yang terakhir. Zhang Xuan, ini akan menjadi lambang magangmu. Dengan ini, kamu seharusnya bisa mengaktifkan lautan senjata dan mengikuti ujian pandai besi bintang 1. Terima kasih. Zhang Xuan mengambil lambang dan mengangguk. Dia berjalan ke alas batu, dan tepat ketika dia hendak meletakkan lambang dan kartu kredit akademiknya di atasnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik. Jika saya lulus ujian bintang 1, apakah saya harus mengeluarkan lebih banyak kredit akademik jika saya ingin melanjutkan ujian bintang 2? Jika kamu tetap berada di lautan senjata, kamu tidak perlu mengeluarkan kredit akademik lagi. Namun, begitu kamu melangkah keluar, kamu harus membayar lebih banyak kredit akademik jika kamu ingin masuk sekali lagi dan mengambil pemeriksaan lagi, jawab Yuan Hong. Dengan 2 kredit akademik, seseorang dapat mengaktifkan lautan senjata sekali. Selama Ocean of Weapons tetap aktif, seseorang tidak perlu mengeluarkan kredit akademik lagi untuk mengaktifkannya kembali untuk ujian selanjutnya. Dalam arti, itu seperti membayar tiket ke museum. Selama biaya masuk dibayar, seseorang dapat tetap berada di dalam sampai waktu tutup. Hanya setelah meninggalkan museum, seseorang harus membeli kembali tiket lain untuk memasuki tempat itu sekali lagi. Setelah mendengar bahwa dia harus mengeluarkan lebih banyak kredit akademik untuk memasuki lautan senjata sekali lagi jika dia meninggalkan daerah itu, Zhang Xuan segera bertanya dengan cemas, saya tidak perlu mengeluarkan kredit akademik lagi selama saya tetap tinggal di dalam. Lalu, setelah aku menyelesaikan ujian pandai besi bintang 1, bisakah aku melanjutkan ujian bintang 2? 2 kredit akademik yang dia miliki saat ini tidak didapat dengan mudah. Dia harus menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan lebih banyak kredit akademik jika dia harus menghabiskan 2 untuk setiap promosi peringkat. Bahkan jika penatua di hadapannya bersedia membiayainya, dia masih akan merasa bersalah mengambil kredit akademik orang lain untuk digunakan sendiri, terutama mengingat betapa berharganya itu. Selain itu, jika dia menerima bantuan orang lain tanpa memberikan imbalan yang setara, dia akan berhutang karma kepada pihak lain. Alasan Zhang Xuan enggan menerima bantuan orang lain secara gratis selama ini adalah karena implikasi berantakan yang menyertainya. Jika memungkinkan, dia ingin menghindarinya selama dia bisa. Tentu saja bisa. Namun, Ocean of Weapons hanya akan tetap aktif selama 4 jam terlepas dari ujian apa yang kamu ambil. Terlepas dari apakah kamu berhasil memalsukan senjata atau tidak, kamu akan diusir dari tempat itu sekali waktu, terserah. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki waktu yang cukup untuk menantang ujian lain setelah menyelesaikan ujian bintang 1. Yuan Hong menjelaskan. Motif yang mendasari di balik penciptaan Ocean of Weapons adalah untuk mengakomodasi lebih banyak siswa dalam mengikuti ujian pandai besi.
Mengingat bahwa, jika mereka mengizinkan siswa untuk berkemah di dalam fasilitas setelah membayar 2 kredit akademik, bukankah itu bertentangan dengan tujuan utamanya? Dengan demikian, batas waktu 4 jam dikenakan pada sistem. Terlepas dari bagaimana kemajuan seseorang dalam ujian itu, seseorang akan diusir tanpa gagal setelah waktunya habis, bahkan jika senjata mereka sudah di ambang penyelesaian. Jika seorang siswa menganggap bahwa 4 jam tidak cukup bagi mereka untuk menyelesaikan ujian, siswa selalu dapat membayar lebih banyak kredit akademik untuk memperpanjang waktu mereka. Dalam hal ini, kredit akademik akan sesuai dengan tambahan 2 jam. Jika siswa berhasil menyelesaikan ujian, Ocean of Weapons akan mendistribusikan lambang baru yang sesuai. Kalau tidak, mereka akan pergi dengan tangan kosong. Karena Zhang Xuan memiliki 2 kredit akademik, dia akan diizinkan untuk tinggal di dalam lautan senjata selama 4 jam. Namun, menempa senjata adalah proses yang sangat panjang. 4 jam mungkin cukup baginya untuk menempa senjata untuk menyelesaikan ujian bintang 1, tetapi untuk dapat menempa yang lain untuk ujian bintang 2 dalam waktu yang terbatas itu, kelihatannya tidak terlalu masuk akal. Selain itu, menempa adalah proses yang sangat melelahkan yang menghabiskan banyak sekali Zenki. Mempertimbangkan kultivasi Zhang Xuan saat ini, hanya menempa satu senjata dapat dengan mudah menghabiskan lebih dari setengah kapasitas Zenki-nya, jadi bahkan jika ada waktu yang cukup, hampir tidak mungkin baginya untuk menempa 2 senjata secara berurutan. Karena itu, sementara wakil kepala sekolah Yuan berpikir bahwa itu baik bahwa Zhang Xuan didorong, dia tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang layak. Bahkan dia, sebagai pandai besi puncak bintang 6, hanya bisa menempa 2 hingga 3 senjata dalam waktu 4 jam. Lebih dari itu tidak mungkin. Tidak seperti pil, senjata, terlepas dari kelasnya, membutuhkan palu dan penyempurnaan tanpa henti untuk membentuk dan memperbaikinya. 4 jam. Baiklah kalau begitu. Mendengar bahwa dia hanya punya waktu sebanyak ini, Zhang Xuan mengangguk. Setelah mengklarifikasi semuanya, dia meletakkan lambang magang pandai besi dan kartu kredit akademiknya di atas alas batu, dan dengan gelombang cahaya yang terang, pintu ke lautan senjata terbuka. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan masuk. Ocean of Weapons tampaknya beroperasi melalui mekanisme yang agak mirip dengan Passageway of Records. Ruangan yang dimasuki Zhang Xuan benar-benar gelap, dan dengan suara gemuruh yang tiba-tiba di bawah kakinya, dia dibawa ke sebuah aula. Ditempatkan di dalam aula adalah semua jenis biji dan logam. Ada juga kuali besar dan tungku di sampingnya. Ini seharusnya ilusi. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi bergumam kagum. Melihat sekilas ke sekelilingnya, dia menyadari bahwa semua yang ada di ruangan ini sangat jelas dan detail, membuatnya sulit untuk membedakannya dari kenyataan. Sebelumnya, resepsionis wanita, Li Xuan, telah memberitahunya bahwa Ocean of Weapons menggunakan formasi ilusi untuk mensimulasikan pengalaman smithing yang hidup. Ini memang yang terjadi pada Zhang Xuan sekarang. Segala sesuatu di sekitarnya palsu, terlepas dari seberapa nyata semua itu terlihat. Melihat sekelilingnya, Zhang Xuan melihat setumpuk buku di atas meja di depannya. Dia berjalan ke sana dan membolak-baliknya dengan santai. Tertulis di dalamnya adalah metode pandai besi dari berbagai senjata. Peserta ujian dapat memilih salah satu dari metode smithing ini untuk ujian jika mereka mau, tetapi ini bukan kriteria wajib untuk ujian. Selama senjata yang mereka tempa mencapai tingkat tertentu, mereka akan dianggap telah lulus ujian. Aku hanya punya 4 jam. Aku harus bergegas agar bisa mengikuti ujian bintang 5. Mengetahui bahwa kredit akademik tidak datang dengan mudah, Zhang Xuan tidak puas hanya dengan menyelesaikan ujian bintang 1. Akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikan ujian bintang 5 dalam sekali jalan sehingga dia tidak perlu kembali ke sini lagi. Jadi, akan lebih baik jika senjata yang aku buat sesederhana mungkin untuk meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk itu. Ada perbedaan yang jelas dalam kesulitan antara menempa batang logam menjadi pedang dan palu, dan waktu yang dibutuhkan untuk keduanya juga akan berbeda. Tidak seperti penempaan pil di mana setiap bahan harus disiapkan dengan hati-hati untuk menempa pil yang memuaskan, tidak perlu bagiku untuk terlalu teliti dalam menempa senjata. Karena hanya tingkat senjata yang dinilai di sini, aku tidak perlu mengejar kesempurnaan. Tingkat senjata ditentukan oleh faktor-faktor seperti ketahanan, fleksibilitas, ketajaman, media untuk Zenki, dan semacamnya. Estetika mengambil peran sekunder dalam menentukan tingkat senjata.
Sementara melalui upaya tambahan untuk memalu senjata ke dalam bentuk dan ukuran yang sempurna akan meningkatkan kegunaan senjata juga, ini bukan aspek penting dari pemeriksaan pandai besi. Karena itu masalahnya, Zhang Xuan tidak perlu mengeluarkan upaya tambahan untuk membentuk ingot logam. Selama dia memperhatikan dengan cermat proporsi logam yang digunakan dalam membuat paduan, serta proses penyempurnaan dan pendinginan, dia seharusnya bisa membuat senjata yang layak. Setelah menelusuri buku-buku, Zhang Xuan mengerutkan kening. Butuh waktu terlalu lama untuk memalu batang logam menjadi bentuk yang digambarkan dalam buku-buku ini. Tidak hanya akan sulit untuk melakukannya karena kurangnya latihan dalam memalu, yang lebih penting, dia juga tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Jika dia mengikuti proses smithing yang terdaftar di salah satu buku, tidak mungkin dia berhasil membuat smith senjata apapun tanpa setidaknya 2 jam usaha. Jika memang begitu, dia bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk menyelesaikan ujian bintang 2. Lupakan saja, aku harus mulai dulu. Sambil membuang buku itu, Zhang Xuan dengan cepat memeriksa 8 biji dan logam di atas meja saat dia dengan cepat mensimulasikan berbagai kombinasi paduan yang bisa dia buat dengan mereka. Setelah mempelajari Heaven's Path Smith Art, pemahamannya tentang pandai besi sudah melampaui kebanyakan pandai besi puncak bintang 6. Sementara biji dan logam di depannya adalah bahan inferior yang hanya cocok untuk menempa senjata tingkat rendah, selama dia melengkapi kekuatan mereka dengan baik, dia masih bisa membuat senjata yang layak. Baiklah, ini harus dilakukan. Zhang Xuan bergumam saat senyum percaya diri merayap ke bibirnya. Dengan jentikan ringan dari pergelangan tangannya, 8 logam dan biji segera bangkit dari meja dan terbang ke tungku yang membakar. Tes, saat Zhang Xuan memasukkan zenki-nya ke dalam tungku, itu mulai bersinar merah. Biji dan logam dengan cepat meleleh dan mengalir keluar dari tungku dari alur di sampingnya. Mempersatukan. Dengan jentikan lain dari pergelangan tangannya, cairan logam dipisahkan menjadi 8 cairan yang berbeda, dan mereka mulai mensintesis satu sama lain melalui serangkaian urutan.